Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama Muhammad A'la Al-Huda, kedua Roli Aprilia Rahmawati, ketiga Miftahul Aliyah, dan yang terakhir Nafalita Irnadia Ifada akan menjelaskan tentang konsep mahabbah dan makrifat dalam tasawuf. Perkenalkan, nama saya Ruli Aprilia Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep mahabbah dan ma'rifah. Yang pertama yaitu mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabah yuhibu mahabbatan yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Mahabbah pada tingkat selanjutnya dapat pula berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Tuhan. Kata mahabbah tersebut selanjutnya digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham atau aliran dalam tasawuf. Dalam hubungan ini, mahabbah objeknya lebih ditujukan kepada Tuhan. Dari sekian banyak arti mahabbah yang dikemukakan di atas, tampaknya ada juga yang cocok dengan arti mahabbah yang dikehendaki dalam tasawuf, yaitu mahabbah yang artinya kecintaan yang mendalam secara ruhian pada Tuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu ma'rifah. Pengertian ma'rifah dari segi bahasa berasal dari kata arafah, ya'rifu irfan, ma'rifat yang artinya pengetahuan dan pengalaman, serta pengetahuan tentang rahasia hakikat agama. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi batin dengan mengetahui rahasianya. Secara harfiah, ma'rifah berarti pengetahuan. Dalam kajian tasawuf, ma'rifah maksudnya ma'rifah Allah atau pengetahuan tentang Tuhan. Selanjutnya ada 3 tingkat ma'rifah, yaitu yang pertama, ma'rifah awam, yaitu mengenalnya melalui ucapan syahadat atau sebagai pengetahuan. Yang kedua, ma'rifah alim, yaitu mengenalnya melalui argumen logis atau sebagai pengetahuan. Yang ketiga, ma'rifah arif, yaitu mengenalnya melalui hati atau sebagai ma'rifah. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mbak Nafalita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ma'abah dan ma'rifah. Ma'abah senantiasa didampingi oleh ma'rifah. Ma'abah dan ma'rifah merupakan kembar dua atau selalu yang disebut secara bersama. Keduanya menggambarkan hubungan rapat antara sufi dan Tuhan. Dalam hubungannya dengan Muhammad, tentang urutan antara ma'abah dan ma'rifah terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa ma'abah yang terdahulu, ada juga yang mengatakan ma'rifah terlebih dahulu. Terus menurut Zu'al-Na'um mengklarifikasi ma'rifah kepada 3 tingkatan. Yang pertama ada ma'rifah awam, yaitu mengetahui Tuhan dengan perantara ucapan syahadat. Yang kedua ada ma'rifah utama, mengetahui Tuhan dengan logika akal. Yang ketiga ada ma'rifah sufi, yang mengetahui Tuhan dengan perantara hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda mahabbah dan juga ma'rifat. Nah, yang pertama yaitu mahabbah. Sedangkan menurut Sunan Al-Misri, yang orang yang mahabbah pada Allah yaitu orang yang tidak mempunyai kebutuhan kepada selain Allah. Salah satu orang yang mencintai Allah yaitu mengikuti kasihnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam hal perbuatan, akhlak maupun sunnah Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang dari menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, yang menempatkan posisi Tuhan itu di atas segalanya, dan juga merupakan kecintaannya terhadap Rasulullah. Maka berbeda dengan Sunan yang justru
menempatkan cinta pada Rasul sejajar dengan cinta pada Allah. Yang kedua yaitu tanda-tanda dari makrifat. Menurut Sunan Al-Misri, tanda seorang yang yang dikatakan makrifat dengan salah satu prasyaratnya yaitu antara lain kesucian jiwa dan juga hati. Jika totalitas kesucian jiwanya dan juga hatinya itu sudah terpenuhi kepada Tuhan, tidak mustahil hidupnya dipenuhi dengan kearifan dan juga bimbingannya. Jadi pada intinya kalau masalah makrifat kuncinya yaitu kesucian jiwa dan juga hatinya juga. Nama saya Miftahul Alia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh teladan mahabbah dan makrifat dalam tasawuf. Yang pertama, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah mempunyai nama lengkap Ummu Al-Khair bin Ismail Al-Adawiyah Al-Hisiyah. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 95 Hijriah. Rabi'ah termasuk pada suku Atik yang silsilahnya kembali pada Nabi Nuh. Rabi'ah tumbuh dan berkembang pada lingkungan keluarga yang sudah biasa akan kehidupan orang saleh yang sangat zuhud. Tampak pula pada dirinya pancaran sinar ketakwaan dan ketaatan yang tiada dimiliki teman-temannya. Beliau juga mempunyai keistimewaan lain, yaitu kekuatan daya ingatan yang sudah dibuktikan dengan kemampuan menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Dengan bermodalkan perilaku zuhud yang diterapkan Rabi'ah Al-Adawiyah pada kehidupan dunia sebagai cikal bakal tumbuhnya tasawuf, Rabi'ah Al-Adawiyah sudah mencapai puncak dari makam itu, yakni mahabbatullah. Rabi'ah seolah-olah tidak mengenali yang lain selain Allah. Oleh karenanya, ia terus-menerus mencintai Allah semata-mata. Dia tidak memiliki tujuan lain kecuali berbuat sesuatu untuk mencapai keridhaan Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah tokoh pertama sufi perempuan yang memperkenalkan konsep mahabbah dalam tasawuf. Beliau sangat dimuliakan seluruh sufi dalam masanya, dan otoritas kesufiannya tidak diragukan lagi oleh para sahabatnya. Beliau tidak pernah belajar di bawah naungan atau bimbingan syekh atau pembimbing spiritual. Namun, Rabi'ah Al-Adawiyah mencari sendiri menurut pengalaman pribadi dari Tuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu Zunnun Al-Misri. Zunnun Al-Misri mempunyai nama lengkap Abdul Faid Yunnun Al-Misri. Ia juga dikenal dengan panggilan Thauban. Dia dilahirkan di Ahmim, Mesir Selatan pada tahun 156 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 245 Hijriah. Zunnun Al-Misri merupakan seorang sufi yang hidup di sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Ia merupakan pelopor paham makrifat atau disebut dengan Bapak Makrifat. Selain itu, beliau juga seorang tasawuf yang telah memberikan tafsiran terhadap isyarat-isyarat tasawuf dan orang pertama kali membicarakan maqamat dan ahwal serta memberikan definisi tauhid dengan corak sufistik. Membuka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan pokok yang telah dicapainya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.